Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari ini di bulan yang penuh berkah, di suasana yang sejuk, kembali kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah setiap langkah kaki kita, waktu kita, semuanya fi mizani hasanatina jami'an, akan diletakkan Allah di timbangan kebaikan kita. Yauma nalqah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di hari nanti tidak seorang pun menguasai satu sama lain, segala urusan, segala perkara hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Bahkan beliau sendiri Ainur Rahmah, adalah rahmat itu sendiri yang Allah utus, Allah kirimkan untuk kita semua, sehingga kita menjadi umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, membahas tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Fadlul bukai min khasyatillah, keutamaan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syarafi hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya informasi kabar akan keutamaan menangis karena Allah. Di antaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan annal baki min khasyatillah huwa min as-sab'ati alladhina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wa annahu la yu'adzibu yawmal qiyamah. Bahwasanya orang yang menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah adalah orang yang tergolong dari 7 golongan kelak di hari kiamat, yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa orang yang dikasih kesempatan bisa nangis itu, bisa nangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan hadis-hadisnya, nanti akan kita uraikan. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ainani la tamussuhum an-nar, dua mata yang tidak akan tersentuh air, tidak akan tersentuh api neraka. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka,
Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Apa maksud takut kepada Allah? Terbayang dosanya, nangis. Terbayangkannya di alam akhirat bagaimana nasibnya, nangis dia. Takut kalau nanti disidang oleh Allah, dihisab oleh Allah, akan dihisab semua dosa kecil besar. Dia menangis. Mata yang meneteskan air mata tersebut tidak akan disentuh api neraka. Jika ia nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mata yang kedua yang tidak akan juga tersentuh oleh api neraka, ainun wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur karena menjaga musuh-musuh saat berperang di jalan Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat itu peperangan, seperti saudara-saudara kita di Gaza hari ini, setiap detiknya, setiap langkahnya terpantau oleh musuh yang bisa mati kapan saja, sehingga mereka seringkali tidak tidur malam, melihat matanya sampai mengeluarkan kadang-kadang tetesan air mata, bukan karena nangis tapi karena tidak tidur ya. Nah, mata-mata yang semacam ini insya Allah sesuai janji Nabi tidak akan tersentuh api neraka. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki, seorang muslim atau muslimah yang menangis karena Allah, hatta ya'udal labanu fid dhar'i, sampai tetesan air susu kembali ke putingnya. Ini menandakan mustahil ada orang yang di dunianya sering menangis karena takut kepada Allah akan dimasukkan Allah ke neraka. Mustahil. Kemustahilannya seperti, mohon maaf, air susu yang kembali kepada putingnya. Mustahil ada air susu bisa dimasukkan lagi. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan bertemu debu di jalan Allah dalam peperangan dengan asapnya neraka. Maksudnya, tidak mungkin ada orang yang di dunianya bahkan menghirup debu, pakaiannya lusuh karena berjihad di jalan Allah, kemudian nanti di akhirat dia akan mencium asap neraka. Gak mungkin ketemu. Artinya kalau dia di dunia sudah berkorban, berjuang, berjihad fi sabilillah, sampai berdebu, sampai mencium bau asap, mencium bau debu, kemudian nanti di akhirat mencium lagi asap neraka, nggak mungkin. Artinya orang ini akan selamat dari neraka. Ya, kita bisa lihat betul, kalau dulu kan masih cerita-cerita jihad, kisah sejarah. Kalau ini hari, hampir setiap hari kita bisa lihat itu, Pak, bagaimana saudara-saudara kita di Gaza sampai berdebu, sampai mungkin nggak sempat mandi lagi, bawa bom, bawa semuanya untuk li'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Orang yang semacam itu, kalau mereka ikhlas fi sabilillah, la yajtami' ghubarun, tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka. Artinya orang yang sudah berjihad fisabilillah sampai berdebu-debu, sampai tertatih-tatih, tidak akan mencium bau asap neraka. Masya Allah. Yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, kata sahabat Abu Hurairah, tatkala turun firman Allah dalam surat An-Najm ayat ke-59 dan 60,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Ketika turun ayat ini maknanya apa sih? Afamin hadzal hadits ta'jabun. Wahai para pendusta yang tidak mau menerima risalah Nabi, apakah kalian tertakjub dengan Al-Quran dan kalian banyak tertawa dan tidak menangis, tertawa mengejek syariatnya Nabi, mengejek Al-Quran, mengejek risalahnya Rasulullah SAW, wala tabkun, dan mereka tidak nangis. Orang-orang kafir yang menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW tidak mau menangis atau tidak menangis karena tidak takut kepada Allah. Saat turun ayat ini, baka ashabus suffah hatta jarat dumu'uhum ala khududihim. Menangislah sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah, yang tergolong miskin, itu diizinkan oleh Rasulullah tidurnya di masjid. Dibuatkan tenda, semacam tenda di bagian belakang sebelah kanan. Makanya kalau masuk Raudhah, apalagi yang sekarang, yang dengan cara sistem sekarang ini kan, kalau masuk Raudhah harus pakai tasrih namanya, semacam tiket masuk lewat pintu belakang. Itu begitu masuk pintu belakang, nanti ada di dalam Raudhah itu bukan bangunan, tembok yang tingginya mungkin segini, dibuat kotak, nanti ditutup dengan pembatas. Itu tempatnya ahlu suffah dulu ya. Mungkin kalau umroh nggak punya bekal, nggak tahu apa-apa isi Raudhah itu apa dia ya. Saya begitu masuk kemarin, saya sempatkan melihat, Masya Allah, disinilah sahabat Abu Hurairah tidur. Disinilah dulu ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz juga, dengan para sahabat yang lain ya, sahabat-sahabat yang Badil Ghifar tidur. Terutama yang paling dikenal ada sahabat Abu Hurairah. Kalau Sa'ad bin Mu'adz itu ketika beliau sakit ya, ada yang mengatakan di Masjid Nabawi, ada yang mengatakan di masjid dekat Bani Quraidah. Lihat itu. Nah, ketika turun ayat ini, kata sahabat Abu Hurairah, ini sahabat termasuk yang kategori miskin, tinggalnya di masjid, itu penduduk suffah atau ahli suffah menangis semua. Makanya ada istilah sufi, itu diambil dari ini, suffah, menangis semua. Falamma sami'a Rasulullah hissahu, dan akhirnya Nabi mendengar itu, mereka nangis, ikut nangis Nabi. Baka ma'ahu, ikut nangis juga. Fabakaina bibukai, kami makin nangis juga. Jadi sahabat yang lain pun ikut nangis juga. Saat itu mereka semua menangis. Kenapa menangis? Karena turun ayat itu, ayat yang mengatakan apakah orang-orang itu menolak firman Allah, dan apakah mereka tidak takut kepada Allah. Timbul rasa takut di dalam hati orang-orang yang beriman. Saat itu mereka semua nangis, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi mengeluarkan satu sabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Wala yadkhulul jannata musirrun ala ma'siyah, dan tidak akan masuk surga orang yang kekeh untuk melakukan maksiat. Walau lam tuznibu lajaa Allahu biqaumin yudznibuna fayaghfiru lahum, andaikan kalian tak pernah berdosa, Allah akan datangkan kaum lain, makhluk lain yang berdosa, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis ini menunjukkan kemuliaan nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah, semua mata akan menangis nanti di hari kiamat, illa ainun ghaddat an mahamirillah an maharimillah, kecuali mata yang tidak melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan kecuali mata yang tidak tidur demi berjuang di jalan Allah. Wa ainun kharaja minha mithlu ra'si dzubabi min khasyatillahi azza wa jalla, dan mata yang keluar daripadanya seperti kepala lalat, tetesan air mata maksudnya, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini mengatakan nanti di akhirat semua orang akan nangis, semua mata akan menangis. Kenapa menangis? Nangis karena nasib mereka yang akan kesusahan, kesulitan mendapat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada mata-mata yang tidak menangis nanti di akhirat. Siapa? Mata yang pernah nangis di dunia karena takut kepada Allah, mata yang dulu tidak tidur karena berjuang di jalan Allah, mata yang dulu tidak mau melihat apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata-mata tersebut adalah mata-mata yang tidak akan pernah menangis di akhirat nanti. Kita nggak tahu tuh saudara kita di Gaza apa tidur apa tidak, wallahu a'lam. Kalaupun tidur kelihatannya hanya ketiduran. Bom bisa datang kapan saja, rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman, bahkan rumah sakit, sekolahan tidak ada yang aman lagi. Apalagi para pejuang-pejuangnya, para mujahidinnya. Ya. Maka wajar jika kelak di akhirat mereka tidak, hari ini mereka menangis. Insya Allah mereka di akhirat tidak akan menangis lagi. Ya. Dalam hadis yang lain, an Muslim ibn Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maghrawraqat 'ainun bima'iha illa harramallahu sa'ira dhalikal jasad 'anil nar. Tidaklah penuh mata dengan air matanya kecuali Allah haramkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Wala salat qatratun ala khaddiha, dan tidaklah mengalir tetesan air mata pada pipinya. Fayarhaqa dhalikal wajha qatarun wala dhillah, kecuali wajahnya akan terlindung dari rasa lesuh dan hina, ya, dari kotoran dan hina. Walau anna bakiyan baka fi ummatin minal umami ruhimu, andaikan ada seorang yang menangis di antara umat, di antara fi ummatin, pada satu umat dari umat-umat yang lain, maka umat itu akan dirahmati oleh Allah. Wa ma min syai'in illa lahu miqdarun wa mizan, tidaklah ada amalan di dunia ini, amalan baik, amalan soleh, kecuali nanti ada kadar dan ada timbangannya. Amalan apa saja pasti ada pahalanya, ada timbangannya. Illa dam'ah, kecuali air mata. Fa innahu tudfa bihi biharun minan nar, sesungguhnya air mata itu nanti yang akan memadamkan api neraka untuknya. Masya Allah, lautan dari api neraka. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah," tidak ada sesuatu yang lebih dicintai dari Allah, min qatrataini wa atharain, dari dua tetesan air mata dan dua tanda bekas. Apa dua air mata tersebut? Qatrati dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah, wa qatrati damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Ya, tidak ada sesuatu, kata Rasulullah, laisa syai'un, tidak ada sesuatu, ahabba ilallah, yang lebih dicintai kepada Allah, min qatrataini, dari dua tetesan, wa atharaini, dari dua bekas atau tanda bekas. Apa itu dua tetesan? Tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang menetes di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan apa yang dimaksud dengan dua tanda tadi? Fa'atharun fi sabilillah, tanda berjihad fi sabilillah, bisa luka, bisa pakaian yang lusuh, bisa tangan yang potong, yang terputus, dan lain sebagainya, tusukan-tusukan. Wa atharun fi fariidatin min faraidillah, dan bekas dari menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai dari apa yang dituangkan dalam kitab ini, Ustaz ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa yang bisa membuat kita nangis, Pak? Kadang-kadang hati ini saking kerasnya sampai nggak bisa nangis, atau karena lalai hidupnya, ya dari pagi begawe pulang sore, pagi lagi begawe pulang sore, nggak pernah menangis memikirkan nasibnya nanti di akhirat bagaimana, ya. Bahkan kadang-kadang hati itu bisa lebih keras daripada batu. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashadda qaswa. Hati itu bisa ashadda qaswa, bisa lebih keras daripada hijarah. Padahal batu sendiri yatafajjaru minhul anhar, bisa keluar air. Masa mata ini batu itu, Pak, ya, bisa meneteskan air. Batu yang sekeras itu saja bisa meneteskan air, kok mata ini nggak bisa nangis? Kenapa? Asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Dinasihatin nggak dengar apa. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana Ustaz biar bisa menangis? Banyak. Di antaranya yang mengingat. Sebetulnya kalau yang sepuh-sepuh itu lebih mudah menangis. Kenapa? Ya, perjalanannya sudah banyak. Pak Is udah 60, Pak Is, 67, nah udah hampir 70, Masya Allah. Itu kalau subuh-subuh, dan termasuk kita yang muda-muda, ya. Salah satu cara trik, ya, yang bisa mungkin dipakai, coba sekali-kali sholat malam. Sholat malam, wudhu yang sempurna, ambil tempat yang nggak ada keluarga, nggak ada istri, nggak ada anak, di ruang tamu, di ruang keluarga, gelap. Patikan lampunya remang-remang, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, duduk sejenak, sembari merenung perjalanan hidup. Bagi yang sepuh, mengingat masa lalu. Oh ya Allah, gak nyangka, wah itu nangis. Bagi yang muda, bayang-bayang nanti masa depan, ya, kalau orang tua sudah meninggal, itu mancing untuk nangisnya. Baru nanti kalau bisa meningkat lagi nangisnya itu karena baca Quran. Makanya inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Makanya baca Quran di malam hari itu lain. Coba Pak, ada orang mengumumkan pengumuman meninggal siang-siang, nggak ada yang tersentuh, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi. Saya kira jarang orang yang ya Allah nangis, nggak ada itu kayaknya. Tapi coba baca ayat itu di malam hari sendirian, lagi baca Quran, lebih sholat tadi tahajud, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhenti sejenak, mulai ngebayang-bayang, kita ini juga akan meninggal, kita akan semuanya akan ditinggalkan, harta yang kita dapat, jabatan. Saat itu mulai itu Pak, terangsang hati, mau nangis itu datang. Makanya malam-malam itu kadang-kadang nangis itu butuh keheningan. Kalau nangis di tengah keramaian susah.
kecuali wali Allah yang bisa mencari kesunyian di tengah keramaian. Kalau kita ini butuh suasana, sholat tahajud malam-malam itu luar biasa. Sempatkan Pak. Dan diantara yang membuat hati ini keras dan lalai, karena hati tidak pernah diajak ngobrol, tetapi hati hanya atau selalu selama ini hanya mengikuti nafsunya saja. Coba diajak ngobrol, kamu itu sudah sampai mana, ibadah kamu gimana, kamu mau kayak mana hidup ini, apa mau begini-begini terus, atau ada mau perubahan, sholat kamu sudah bagus apa belum, kamu sama orang tua masih, dan lain sebagainya. Itu cepat sekali memancing orang bisa menangis. Ya. Yang kedua, tangisan yang dimaksud di sini karena takut kepada Allah. Sebenarnya tangisan itu banyak ragam. Ada yang tangisan itu karena rindu kepada Rasulullah. Ini juga salah satu air mata yang paling mahal di dunia ini. Menangis karena merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tidak kenal nabinya, tidak tahu tentang nabinya, sehingga tak pernah, bahkan pernah kami sampaikan, di antara umat Nabi yang paling rugi adalah umat Nabi yang tidak pernah merasakan manisnya air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada air mata karena begitu, ada tetesan air mata yang lain mungkin karena nikmat yang begitu luar biasa diberikan Allah kepada kita, itu juga bisa membuat kita menangis. Saya akan kasih contoh beberapa momentum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Ya. Yang pertama, misalkan suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat Abdullah ibn Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Iqra' alayya Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran, saya mau dengar. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Aqra' alayka wa alayka unzil. Bagaimana aku baca Quran untukmu ya Rasulullah, sedangkan Quran ini kan diturunkan untukmu. Merasa nggak pantas membacakan Quran untuk Nabi. Kata Rasul, uhibbu an asma'a min ghairi. Aku ini senang dengar Quran dari orang lain. Dibacalah surat An-Nisa oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dibaca mulai dari ya ayyuhan nas terus sampai pada ayat ke-40. Ya. Sampai pada kalimat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Di sini Nabi berhenti, nggak sanggup, nangis Nabi Muhammad. Nangis sejadi-jadinya, terseguk-seguk, sampai kemudian Ibnu Mas'ud pun berhenti, nggak melanjutkan ayat. Kenapa Nabi menangis? Ayat ini menceritakan bahwasanya nanti di hari kiamat banyak umat-umat yang menolak risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beralasan ketika mereka akan disidang oleh Allah, orang-orang itu Yahudi, ya Nasrani, ya musyrikin yang menolak Allah, menolak Rasulullah, disidang oleh Allah. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad? Mereka rata-rata akan beralasan, dan ini juga alasan umat-umat yang selainnya, Pak. Alasannya sama. Kami ini tidak beriman karena nggak ada nabi yang datang ke kami ngasih tahu kalau engkau itu Tuhan. Ya, mereka mengaku kalau tidak ada yang menyampaikan Islam kepada mereka, nggak ada yang mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Kalau andaikan mereka datang, pasti kami beriman. Ya, kalau mereka datang, seorang nabi datang ke kami memberitahukan, pasti kami beriman. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW, dimintai kesaksian, betul nggak orang ini ngomong begitu? Kenapa Nabi nangis? Kenapa Nabi kemudian nangis?
Karena Nabi akan berkata, ya Allah ballaghtu, ya Allah aku sudah sampaikan. Begitu Nabi katakan sampaikan, rako galau yang tadi itu. Gak tega Nabi. Kalau Nabi menjawab, betul ya Rasulullah aku belum menyampaikan, Nabi yang salah. Tapi Nabi harus menyampaikan. Nah, konsekuensinya kalau Nabi SAW menyampaikan itu, berarti orang ini akan dihisab dan akan masuk neraka. Itu yang membuat Nabi alangkah beratnya detik-detik di mana Allah akan meminta kepada Rasulullah, "Madza taqul ya Muhammad?" Apa pendapatmu dengan ucapan mereka? Ya Allah, berat sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Nabi keluar dari rumahnya karena lapar, berjumpa dengan sahabat Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ditanyalah oleh Rasulullah, "Ma akhrajakum as-sa'ah?" Apa yang membuat kalian berdua di luar rumah malam-malam begini? Qal ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Dan kedua sahabat itu pun kemudian bertanya kembali, "Wa ma akhrajaka as-sa'ah ya Rasulullah?" Lalu engkau sendiri keluar malam-malam ngapain ya Rasulullah? Ya, "Ma akhrajani illa alladhi akhrajakuma." Tidak ada yang mengeluarkanku dari rumah kecuali apa yang mengeluarkan kalian juga dari rumah. Sama-sama lapar kita ini. Jadi Nabi lapar, kedua sahabat itulah kelaparan. Jalan, bertemulah dengan sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Ketika berjumpa, akhirnya diajak oleh beliau untuk makan di rumahnya. Singkat cerita, begitu makan kenyang, senyum-senyum. Abu Bakar alhamdulillah, oh lapar, hilang juga. Umar pun bahagia, senyum karena laparnya hilang. Nabi menangis. Sehingga ketika beliau menangis ditanya oleh para sahabat, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu nangis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menjawab kecuali membaca satu ayat, "Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Di ujung ayatnya, "Latus'alunna," demi Allah kalian semua akan ditanya oleh Allah atas sekecil apapun nikmat yang kalian rasakan. Artinya makanan yang baru saja kita nikmati tadi, di tengah perut yang lapar, malam-malam, tahu-tahu ada nikmat Allah, itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis Nabi, alangkah beratnya. Pak, Bu, Ibu, Bapak kondangan, kemudian ngambil makan banyak, kemudian tidak dihabiskan, dan itu yang sering terjadi, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya semua itu. Berapa kali kita kondangan dan berapa kali makanan itu tersisa dibuang begitu saja. Dan itu budaya yang sangat buruk, Pak. Yang saya sangat sayangkan, semoga bisa tersampaikan kepada seluruh jamaah umrah. Itu di jamaah banyak sekali, sering kali kalau kita makan di hotel, jamaah ngambil banyak-banyak, kemudian yang dimakan cuma sedikit, roti diambilin. Mungkin sebagian berpikir, alah telanjur bayar Ustaz, aku kan kesini nggak gratis, bayar galau. Roti diambil, madu diambil, nanti buahnya diambil, lauknya semua. Di hotel makanan banyak. Tapi yang sering saya lihat tersisa di meja-meja makan, itu tamu Allah, itu orang yang beriman. Bagaimana dengan orang yang nggak beriman? Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ambil, apa salahnya mengambil yang dimakan saja gitu. Kecuali di tengah makan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi dari awal sudah tahu kadar yang bakal dia makan. Semua, Pak. Ya. Saya bahkan dapat informasi dan saya contoh perbuatan ini. Prof Yono itu, Pak, seorang dokter kebanggaan kita orang Palembang. Saya dengar kalau beliau itu makan misalnya di pengajian dikasih nasi bungkus misalnya, kemudian makan nggak habis, itu dibawa balik, bukan dibuang, minimal dikasihkan ke ayam.
Saya berhusnudzon beliau lakukan itu karena takut latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalau kita ini buang. Hati-hati, biasanya jangan, terutama di majelis-majelis ilmu, jangan sampai menjadi contoh untuk hal buruk. Makanya di majelis ilmu itu para habaib kita, para ulama kita ya menekankan makna berkah itu. Biar bila perlu dijilat dulu, nah habis galau. Bahkan kalau masih tersisa rebutan yang lainnya, tidak apa-apa, berkah daripada nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tutup pengajian kita dengan satu ungkapan dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Bayyah, seorang ulama besar dari Mauritania. Beliau berkata, bedanya takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada selain Allah. Kalau takutnya kita kepada Allah, itu membuat kita ingin dekat dari Allah. Tapi takutnya kita kepada makhluk ingin membuat kita jauh daripada makhluk tersebut. Bapak kalau takut dengan macan dan singa, apa mendekat apa menjauh? Bapak ibu kalau takut di jalan, satu jalan ada begal, apa yang akan kita lakukan? Lari, menghindar. Itu kalau takut kepada manusia. Tapi kalau takut kepada Allah, justru membuat kita dekat dengan Allah. Apa kesimpulannya? Kalau memang betul-betul kita nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Nangis tapi tidak sholat lagi, sama baik bohong. Sedih apa? Masa lalu aku gelap niat, Ustaz. Aku banyak maksiat. Terus sholat belum? Insya Allah tahun depan, Ustaz. Nah, tahun depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan,
Semoga Allah lancarkan segala urusan dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.